Nanti ada teman-teman yang memang dari sekolah swasta. Kemarin sekolah swasta itu berteriak-teriak, Pak Afif, ya, karena ada satu sekolah swasta 9 gurunya lolos semua. Kepala sekolahnya ya senang, tapi sekaligus lembaganya sedih karena kehilangan tenaga-tenaga ahli yang harus ditarik ke sekolah negeri. Akhirnya masa P3K ini adalah masa berduka bagi teman-teman sekolah swasta. Ya. Tapi itu insya Allah akan dipikirkan oleh pemerintah, dan kami sudah mengusulkan teman-teman yang swasta tetap dikembalikan ke swasta dengan istilah yang lain. Karena dalam Undang-Undang ASN di pasal 11, pegawai yang direkrut oleh pemerintah seperti ASN itu ditempatkan di kantor pemerintah, lembaga resmi pemerintah. Nah, sementara swasta kan bukan lembaga resmi, tapi istilahnya saja yang nanti mudah-mudahan diganti. Terima kasih teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Usman dalam channel Usmanogi. Baiklah, di kesempatan yang baik ini kami kembali akan berbagi informasi ataupun berita-berita terbaru seputar rekrutmen P3K guru. Dan hal ini berkaitan dengan video yang sudah kita lihat di awal video tadi, cuplikan pada saat pemaparan ataupun pada saat sosialisasi pemberkasan P3K tahap 1 yang diadakan oleh salah satu dinas cabang dinas Kabupaten Banyuwangi, mengenai adanya penjelasan sedikit bahwasanya ada pengusulan bagi rekan-rekan guru swasta yang lolos P3K akan ditempatkan di asalnya. Dan oleh karena itu kita akan sedikit sini membahas, karena tentunya hal ini dari pihak swasta, tentunya sekolah swasta juga menginginkan hal tersebut. Namun sebelum kita ke pembahasan selengkapnya atau ke berita selengkapnya, bagi rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap kami mengupdate info-info terbaru seputar rekrutmen P3K, teman-teman yang pertama kali mendapatkan notifikasinya. Oke, terima kasih. Nah, terkait dengan berita tersebut ya, ataupun penjelasan bahwasanya memang itu baru hanya sebatas usulan teman-teman, dan semoga saja usulan tersebut dikabulkan. Namun kalau kita berkaca dari peraturan yang sudah ditetapkan tentunya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, yaitu memang ada penjelasan bahwasanya pegawai ASN itu bertugas, di sini ada 3 poin, yaitu melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian atau PPK, baik itu gubernur, bupati maupun wali kota, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, dan pastinya mempererat persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Dan itu jelaskan pada pasal 11 teman-teman, untuk bagi pegawai ASN yang bertugas nantinya. Tentunya bagi rekan-rekan yang lolos itu akan ditempatkan dengan formasi yang sudah dipilih, seperti itu. Namun di sini yang sudah kita dengar tadi di awal video, bahwasanya itu dari pihak salah satu cabang dinas Kabupaten Banyuwangi itu menjelaskan bahwasanya akan ada usulan terkait dengan guru swasta yang lolos itu ditempatkan di asalnya. Namun sampai saat ini untuk mengenai hasil usulnya itu belum ada pemaparan secara resmi dari pemerintah pusat tentunya. Namun dari berbagai kalangan ataupun forum guru, seperti di sini teman-teman yang dimuat di media gpnn.com itu pada hari Kamis 6 Januari 2022 memberitakan terkait banyak Kepsek swasta lulus P3K guru tahap 2, Kisaur minta Kemendikbudristek mencarikan solusi. Nah, di sini kalau kita lihat beritanya, banyak Kepsek swasta lulus P3K guru tahap 2, Kemendikbudristek diminta mencarikan solusi. Badan Musyawarah Perguruan Swasta BMPS Nasional meminta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek dan Teknologi Kemendikbudristek itu tidak memindahkan guru sekolah swasta yang lulus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K tahap 2. Tidak hanya guru, bahkan banyak kepala sekolah yang lulus menjadi P3K, ungkap Ketua BMPS Nasional Kisaur Panjaitan
13 dalam diskusi terbatas dengan Dirjen Guru Tenaga Kependidikan GTK Kemendikbudristek dengan Pak Iwan Syahril dan Sesditjen GTK Bu Nunuk Suryani Kamis 6 Januari 2022. Dia mengungkapkan pihaknya merasa prihatin dan kecewa karena guru sekolah swasta yang lulus P3K ditarik dan ditempatkan di sekolah negeri. Kebijakan ini akan menimbulkan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat, khususnya yayasan-yayasan sebagai penyelenggara sekolah swasta, ujarnya. Menurut Kisaur, beberapa daerah melaporkan bahwa ada sekolah yang sampai kehilangan belasan guru terbaiknya. Misalnya, dia mencontohkan 11 guru SMK PGRI 2 Kediri dan masih banyak sekolah swasta lainnya. Kisaur secara tegas menyatakan BMPS mengalami kerugian karena kehilangan guru-guru terbaik, potensial, dan tersertifikasi yang selama ini telah dibina dengan baik oleh yayasan. Menurut dia, mencari pengganti guru-guru tersebut bukanlah persoalan mudah. Kisaur pun khawatir kehilangan guru-guru terbaik itu akan mengganggu proses belajar mengajar. Lebih lanjut, Kisaur dalam kesempatan itu mengatakan bahwa dampak program P3K ini merata menyasar sekolah swasta di seluruh Indonesia. Tidak hanya di daerah-daerah, kata dia, melainkan juga di wilayah perkotaan. Oleh karena itu, BMPS bersepakat meminta kepada pemerintah melalui Dirjen GTK agar guru swasta yang lulus P3K tetap ditempatkan di sekolah asal. Jangan ambil guru dan kepala sekolah kami, biarkan mereka mengabdi di sekolah asalnya. Jangan di sekolah negeri yang sudah ada guru honorernya, pungkas Kisaur. Oke, itu teman-teman terkait dengan adanya usulan juga ya kepada Kemendikbud mengenai guru swasta yang lolos P3K tersebut. Nah, di sisi lain, sebenarnya juga pernah disampaikan oleh PBPGRI, yaitu pada saat refleksi akhir tahun yang sudah kami infokan juga sebelumnya, bahwasanya ini kembali disampaikan lagi oleh PBPGRI teman-teman pada saat sosialisasi program SMK Pusat Keunggulan tahun 2022, di mana PGRI meminta pemerintah kembalikan guru yang lolos P3K untuk mengajar di sekolah asal. Nah, di sini kita lihat beritanya yang dimuat di media tribunnews.com. Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Indonesia PBPGRI Bu Unifa Rosyidi meminta pemerintah memberi kesempatan guru yang telah dinyatakan lolos seleksi P3K kembali mengajar di sekolah asalnya. Menurut Bu Unifa, hal ini sangat penting untuk meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan. Kiranya mereka yang lulus P3K itu dikembalikan ke sekolah asal untuk mendorong pusat-pusat unggulan itu terjadi di mana-mana. Ucap Bu Unifa secara daring dalam sosialisasi SMK Pusat Keunggulan Jumat 7 Januari 2022. Bu Unifa mengungkapkan selama ini sekolah-sekolah swasta telah berupaya membantu pemerintah dalam memberikan pendidikan. Dalam sejarahnya, Bu Unifa mengatakan sekolah swasta telah lebih dulu terjun memberikan pendidikan kepada masyarakat. Sampai hari ini nyatanya belum semua anak-anak bisa diserap dalam sekolah negeri, ucap Bu Unifa. Dirinya mengungkapkan selama ini PGRI telah melakukan pembinaan dan sertifikasi terhadap guru-guru honorer. Setelah akhirnya lolos tes SNP3K, Bu Unifa menilai guru-guru tersebut sebaiknya dikembalikan ke sekolah asalnya. Para guru yang telah kami bina bertahun-tahun kami masukkan sertifikasi, begitu lulus P3K dikembalikan ke sekolah asal. Ini adalah cara pemerintah membela swasta agar sama-sama mendorong percepatan kualitas, ucap Bu Unifa. Selain itu, agar mereka yang berjuang bertahun-tahun di negeri itu tidak merasa tersaingi dengan mereka yang telah kami didik, tambah Bu Unifa. Melakukan langkah ini, Bu Unifa berharap pemerintah dapat memberikan persamaan kepada sekolah swasta dan negeri. Oke teman-teman, itulah informasi yang dapat kami sampaikan terkait dengan adanya usulan ya, yang sudah sama kita juga dengar di awal video tadi. Semoga saja usulan ini diterima dan tentunya ini menjadi kabar baik bagi rekan-rekan guru honorer yang sudah mengajar di sekolah negeri yang berpuluh tahun, sehingga ada kesempatan tidak digeser oleh bagi rekan-rekan dari swasta yang tentunya juga ingin menjadi ASN P3K, sehingga terciptalah suatu penempatan yang sesuai dengan bagi rekan-rekan tentunya. Oke, itulah informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.